Ibu dan saudara, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah doa malam secara online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan dan memuji nama-Nya. Biarlah bergirang bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Bapak, Ibu, dan saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Bapa yang mulia. Kasih-Nya begitu besar, perlindungannya begitu nyata atas kita, dan penyertaannya begitu luar biasa terhadap kehidupan kita. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, janji-janji Tuhan itu benar-benar ada, nyata atas kehidupan kita. Itu Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku di dalam nama-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatimu menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita katakan sekali lagi, Kau Allah Bapa yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Bapa, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
Allah yang begitu mulia. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang sungguh-sungguh besar atas hidup kami. Engkau memulihkan hidup kami. Engkau memberikan harapan-harapan yang baru, yang terus-menerus datang setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami bisa berada di tempat ini, bersama-sama dengan jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami ingin membalas kebaikan demi kebaikan yang nyata atas hidup kami. Biarlah senantiasa penyembahan, pujian kami berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat dengan segenap hati menyembah-Mu, dan kami dapat bersyukur kepada-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, Mazmur 91 ayat 7 mengatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Pujian yang akan kita nyanyikan bersama mengatakan, tiada pernah kita meragukan kasih setia Tuhan. Kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kita tahu walaupun suasana demikian, banyak orang Kristen masih mengandalkan Tuhan, masih percaya pada tangan Tuhan yang kekal. Untuk itu Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kita katakan, Engkau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, kita tidak akan pernah goyah, karena Yesus menyertai kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan.
91 ayat 7 mengatakan, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Seringkali pertanyaan, jika Tuhan ada, mengapa engkau diam? Kita masih Bapak Ibu Saudara dalam suasana pandemi corona yang mengakibatkan kita semua menderita. Kita semua susah. Banyak orang mulai cemas dan banyak orang mulai khawatir. Semua orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mempertanyakan tentang kasih setia Tuhan, tentang perlindungan Tuhan. Semua orang menanyakan hal-hal tersebut. Kalau Tuhan ada, mengapa Tuhan diam? Mungkin karena kita sudah terbiasa dengan keadaan yang serba enak. Kita sudah biasa dalam kenyamanan. Kita sudah biasa, kita merasakan kedamaian yang kita rasakan hari demi hari. Siapa yang tidak takut akan situasi ini? Siapa yang tidak cemas akan situasi ini? Anak saya mungkin mengalami kekhawatiran juga. Saya juga mengalami kekhawatiran juga. Bapak Ibu yang di rumah juga mengalami kekhawatiran juga. Tetapi mungkin tingkatan kekhawatiran kita sangat berbeda dengan anak-anak. Mungkin anak-anak khawatirnya berbeda. Dia khawatir karena tidak bisa keluar rumah. Kita khawatir karena keadaan ini tidak berhenti-berhenti. Maka bagaimana nasib saya ke depan? Anak saya khawatir. Apalagi dalam berita kemarin dinyatakan bahwa Kementerian Kesehatan sudah setuju dengan akan mengadakan PSBB. Walaupun hari ini dinyatakan diundur sampai sesudah Lebaran. Anak saya selalu ngomong ke saya, Pak, hari ini mau PSBB. Dengan singkatannya, pacak saro berbulan-bulan katanya. Dia selalu ngomong begitu kepada saya. Anak saya khawatir. Mungkin tingkatan kekhawatirannya berbeda. Dia selalu khawatir bukan pelajaran sekolah, tetapi ingin bertemu dengan teman-teman di sekolah. Dia mau bermain, dia mau ngomong sama dengan teman-temannya. Kekhawatiran orang dewasa mungkin lebih kompleks, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau peristiwa ini mengakibatkan mungkin semua dari sektor ekonomi mengalami kelemahan, keamanan juga, kemudian kesejahteraan. Bahkan peristiwa ini mempunyai challenge tersendiri, tantangan sendiri, kehambatan tersendiri bagi keharmonisan keluarga. Kita lebih kompleks dibanding anak-anak kita. Banyak kita melihat banyak orang-orang dewasa sudah menganggur, tidak bekerja, di PHK. Banyak orang tua yang harus putar otak bagaimana mereka bisa bertahan dalam keadaan yang demikian. Banyak orang tua stres menghadapi anak-anaknya yang sepanjang hari di rumah terus merengek-merengek, pengen keluar, pengen jajan, pengen ketemu temannya, tetapi kita melarangnya. Semua orang menghadapi peristiwa ini dan semua orang sedang diuji imannya. Kita sebagai umat percaya sedang diuji iman kita. Apakah kita tetap mempercayai Tuhan kita, atau kita mulai, Bapak Ibu dan Saudara, meragukan keberadaan Allah kita? Kalau Allah itu ada, mengapa dia diam? Jika Tuhan ada, mengapa ia tidak menyelesaikan segera penderitaan demi penderitaan yang kita alami? Iman kita sedang diuji. Apakah kita tetap mau berserah dan bersandar kepada Allah, atau kita memilih bersungut-sungut seperti waktu bangsa Israel memasuki kota Kanaan? Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang membaca Mazmur 91 ini sebagai ayat yang memberi kekuatan, ayat yang memberi penghiburan,
ayat yang memberikan jaminan keselamatan di tengah-tengah situasi pandemik ini. Bahkan tidak sedikit orang menggunakan Mazmur ini sebagai benteng iman mereka dari penderitaan demi penderitaan yang mereka alami. Tidak sedikit orang juga menggunakan Mazmur ini sebagai jimat atau mantra untuk dibaca. Karena di dalamnya mengandung sebuah janji penyertaan Tuhan. Orang yang percaya itu pasti dilindungi oleh Tuhan. Orang yang percaya itu pasti diselamatkan oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak segampang Mazmur ini dimengerti demikian. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Inilah ayat bagi orang Kristen pada umumnya dijadikan sebagai jaminan bahwa orang Kristen pasti dilindungi. Orang Kristen dijauhkan dari mara bahaya. Pertanyaan saya, apakah benar orang Kristen dalam lindungan penyertaan Tuhan? Kita melihat orang Kristen di tengah situasi pandemik ini. Survei membuktikan banyak orang Kristen terkena, baik terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Banyak orang Kristen menderita. Banyak para pendeta hamba Tuhan terkena penyakit ini. Dan banyak mereka juga meninggal dunia. Orang yang menjaga kesehatannya setiap hari, kita melihat justru mereka yang terkena virus ini. Pertanyaan kita semua, di mana Tuhan? Tempatnya Bapak Saudara, tepatnya di mana penyertaan Tuhan? Di mana perlindungan Tuhan? Di mana janji-janji Tuhan yang ada di Mazmur 91 ini? Tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menanyakan keberadaan Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Sebenarnya kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Iman kita mulai luntur. Iman kita mulai mundur. Saya membaca renungan dari Biblika Ministry. Ada beberapa hal tentang arti perlindungan di dalam Mazmur Mazmur 91 ini. Kiranya kita dapat mengerti dan kita bertobat bersama-sama, dan kita semakin percaya akan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur arti perlindungan. Dikatakan di sini di dalam ayat 3-5. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Dikatakan poin yang pertama kita harus mengerti tentang perlindungan Tuhan adalah Tuhan pasti melindungi kita dari rencana yang jahat. Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita dari niat jahat atau rencana jahat dari orang-orang yang hendak mencelakakan hidup kita. Itu harus kita percayai. Itulah arti perlindungan di dalam Mazmur 91 ini. Tuhan dengan caranya yang ajaib pasti akan melepaskan kita dari jeratan si iblis, setan yang selalu terus merencanakan kejahatan demi kejahatan, supaya kita jauh daripada Tuhan. Yang kedua, pengertian perlindungan dalam Mazmur ini yaitu Tuhan pasti akan melindungi kita dari apa? Dari sakit penyakit. Dikatakan Mazmur 91 ayat 6-7, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu dan Saudara, saya juga pernah jatuh sakit
Dan saya juga pernah menanyakan kepada Tuhan, mengapa saya bisa sakit? Bukankah saya dilindungi oleh Tuhan? Mengapa di saat saya harus, pada waktu itu ada acara penting yang harus saya persiapkan, justru saya jatuh sakit? Usut punya usut, ternyata sakit penyakit itu kebanyakan memang dari kesalahan saya sendiri. Saya seharian begitu lelah, saya tidak istirahat, kemudian malamnya saya masih pergi main badminton, dan saya pulang jam 10 malam, dan akhirnya pada satu titik gerakan saya yang salah, usus saya belit, dan saya harus dibawa ke rumah sakit di hari sesudahnya. Kemudian saya punya sakit mah. Untuk menjaga mah saya supaya tidak kambuh, saya harus teratur makan. Tetapi pada kenyataannya, karena mungkin kesibukan, karena itu tidak menjadi hal yang penting bagi saya juga bisa masuk ke rumah sakit lagi karena mah. Bapak Ibu dan Saudara, kesehatan adalah anugerah Tuhan, tetapi kita harus menjaganya. Demikian jika kita mau terhindar dari COVID-19 ini. Berdoa kepada Tuhan tidaklah cukup. Perlindungan kepada Tuhan tidaklah cukup. Kita pahami bahwa kita terbebas dari sakit penyakit ini. Itu harus ada usaha demi usaha kita. Pemerintah sudah mengatakan kepada kita, para medis juga mengatakan kepada kita, bahwa kita harus stay at home, kita harus tetap tinggal di rumah, cuci tangan terus menerus, pakai masker. Ini bagian dari usaha kita terlindung dari sakit penyakit. Dan saya yakin itu juga cara Tuhan melindungi kita. Sebagian orang kena COVID ini karena tidak menjaga kesehatannya dengan baik. Mereka terlalu meremehkan COVID ini. Jika kamu sudah melakukan ini dan itu, ternyata engkau masih juga terserang COVID-19 ini, maka ini adalah hak daripada Tuhan, hak prerogatif daripada Tuhan. Mungkin Tuhan menghendaki hal ini terjadi, tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah mereka-rekakan kejahatan, keburukan kepada kita semua. Rencananya pasti indah demi kebaikan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa arti perlindungan yang di dalam Mazmur 91 ini? Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 9-11, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti menyertai kita dari segala mara bahaya. Itu harus kita percaya. Saya teringat sewaktu SMA saya dulu dan almarhum koko saya mengendarai sebuah motor. Pada waktu itu kita ngebut-ngebutan. Pada satu posisi speedometernya 100 km per jam. Tiba-tiba mendadak sebuah mobil Suzuki Carry menyeberang di jalan. Kami, koko saya yang di depan tidak sempat mengerem. Ya, dengan begitu lajunya motor kita, akhirnya hubrak. Terjadilah kecelakaan. Walaupun koko saya sudah mengerem motornya sekuat tenaga, tetapi apa daya, motor tetap melaju dengan cepat. Koko saya menghantam kaca mobil bagian samping, dan saya terpental bagaikan seperti loncat galah seperti itu. Harus melompati mobil itu, dan saya tiba-tiba berada di depan mobil. Ketika saya melihat bahwa ini tidak akan bisa direm dalam beberapa detik, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, selamatkan saya.
Mukjizat terjadi Bapak Saudara. Tuhan menyelamatkan saya, tetapi Tuhan tidak menyelamatkan gogo saya. Gogo saya harus hancur mukanya. Dia harus dioperasi hidungnya, patah seperti itu. Dia harus dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, kepalanya terbentur dan bengkak begitu besar. Saya selamat Bapak Saudara, tetapi gogo saya tidak selamat. Namun peristiwa itu mengajarkan kepada saya secara khusus bahwa pada saat itu saya benar-benar yakin dan percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hidup. Meskipun cuma saya yang selamat, saya percaya bahwa Allah itu melindungi saya dari segala mara bahaya. Tuhan juga menggagalkan rencana yang menurut kita baik. Namun Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Makanya Tuhan menggagalkan rencana kita. Tetapi seringkali kita tidak tahu apa rencana Tuhan yang baik. Kita selalu merencanakan demi kebaikan kita sendiri, tetapi kita tidak pernah menanyakan rencana kita dengan Tuhan. Ketika rencana hidup kita, planning kita, apapun itu tidak dijawab oleh Tuhan, kita menjadi kecewa. Faktanya adalah bukan Tuhan tidak ada, bukan Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita, bukan Tuhan tidak melindungi kita, tetapi kita tidak melibatkan Tuhan dalam doa-doa kita. Meskipun kita berdoa kepada Tuhan, tetapi seringkali kita berdoa hanya kehendakku yang harus terjadi, bukan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita tetap mendapatkan perlindungan dan penyertaan Tuhan di tengah situasi pandemi ini? Mazmur ini juga berkata, ayat 14-16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Satu-satunya jalan kita bisa mendapatkan perlindungan dan penyertaan kasih setia Tuhan jika kita tetap dikatakan melekat kepada Allah. Melekat dalam arti lain adalah kita tetap berhubungan, berelasi dengan Tuhan. Ada yang mengatakan kita harus melekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukti kita selalu berhubungan dekat dengan Tuhan Allah kita adalah jika kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi keselamatan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan akan nyata dapat kita rasakan jika kita benar-benar dikatakan dalam Yohanes, kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, pakai peristiwa COVID-19 ini untuk semakin memperbaharui caramu untuk melekat kepada Tuhan. Cara kita untuk berelasi dengan Tuhan. Pakai peristiwa ini untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Teruslah kita membaca dan terus membaca dan merenungkan kebenaran Tuhan. Pakai peristiwa ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Berdoalah bagi bangsa kita yang sedang menangis, yang sedang menderita. Berdoalah kepada keluarga, berdoalah bagi sesamamu, dan berdoalah bagi diri kita sendiri agar kita dapat terus-menerus dekat dengan Tuhan. Saya percaya kita akan terus merasakan kehadiran Tuhan. Bukan hanya merasakan kehadiran, namun kita akan melihat karya demi karya Tuhan yang begitu besar.
Tuhan itu ada. Tuhan adalah dikatakan dalam bahasa lain omnipresent. Ia hadir di mana-mana. Omnipotent. Ia berkuasa untuk menghadik angin ribut atau keadaan situasi yang tidak menentu saat ini. Tuhan juga dikatakan omniscience. Dia maha tahu. Dia tahu rencana atas hidupmu. Pasti dan percayalah, Tuhan merencanakan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, walau 1000 rebah di sisiku, kita harus mengatakan, Engkau Allah tetap penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, kita katakan, kita tidak akan goyah. Karena Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan kita. Immanuel. Tuhan memberkati. Mari kita pujikan bersama. Walau 1000 rebah di sisiku. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, biarlah kami sebagai umat yang percaya tetap tidak goyah. Karena kami meyakini bahwa Yesus tetap beserta dengan kami. Ada banyak godaan, ada banyak pertanyaan yang justru mengakibatkan iman kami undur. Iman kami mengalami kelemahan karena kami selalu mempertanyakan, di mana Engkau Tuhan ketika peristiwa ini terjadi. Hari ini Tuhan, kami sadar bahwa untuk mempertanyakan hal ini adalah tidak baik. Lebih baik kami mengoreksi diri kami. Kami tetap terus melekat kepadamu. Kami terus tetap dekat kepadamu. Kami terus berusaha untuk menjalin hubungan denganmu. Karena firman Tuhan juga mengatakan, jika engkau tinggal di dalamku, maka apa saja yang engkau minta, Tuhan akan beri. Biarlah firman ini boleh kami amini ya Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir menyertai kami. Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang begitu indah yang boleh kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang selalu beserta dengan kita, yang akan terus menguatkan kita melewati setiap persoalan. Mari kita sama-sama hari ini dengan iman berkata, Tuhan pasti sanggup dan Dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita melewati setiap persoalan hidup kita. Untuk itu sepenuh hati kita akan berdoa bersama-sama. Pujian ini akan menghantar kita masuk dalam pokok-pokok doa kita.
percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan keadaan negeri kita, bumi ini yang masih dilanda dengan COVID-19. Kita sungguh merindukan pemulihan terjadi. Berdoalah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sampai kita boleh melihat keajaiban itu terjadi. Bumi ini boleh dipulihkan dari COVID-19. Mari kita tetap mengingat begitu banyak saat ini yang menjadi korban. Mereka berteriak meminta pemulihan daripada Tuhan. Mari kita tolong mereka dari rumah kita masing-masing, doakan supaya mereka tetap punya pengharapan, tetap punya semangat bahwa pertolongan Tuhan tidak terlambat untuk memulihkan mereka. Doakan para medis yang merawat supaya juga diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dan juga semangat. Doakan para ilmuwan agar diberikan hikmat dalam upaya menemukan antivirus. Serta mari kita doakan kebijakan yang dibuat oleh tiap negara dalam masa pandemi COVID-19 ini bisa mendatangkan keadaan yang kondusif. Kita tahu dampaknya sangat buruk terhadap ekonomi, terhadap kehidupan sosial. Tapi kita percaya melalui kebijakan yang dibuat oleh tiap-tiap negara, masing-masing negara ini akan tetap berada dalam keadaan yang kondusif. Mari satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar di luar dari apa yang kami pikirkan. Kami yakin itu juga terjadi di masa kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Sampai hari ini kami masih berada di dalam masa sulit, tapi kami percaya waktu ini Tuhan akan gantikan dengan keadaan yang lebih baik sesuai dengan waktu kehendak Tuhan. Karena itu kami berdoa di hadapan-Mu, Tuhan, berikan kekuatan kepada seluruh penduduk bumi ini yang sedang dalam keadaan sulit ini. Kami benar-benar memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan tetap menjalani kehidupan kami dengan segala keadaan yang kami alami saat ini. Kami berdoa bagi para korban yang saat ini ada di rumah sakit, yang mengadakan isolasi mandiri. Tuhan juga kiranya menghibur mereka saat mereka berseru memohon pemulihan. Tuhan, pulihkanlah mereka supaya mereka juga kembali melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, Tuhan juga menghiburkan mereka di tengah tantangan pekerjaan mereka. Ada juga kasih yang selalu mengalir dalam hidup mereka untuk mereka tetap melayani para korban. Tuhan memberkati para ilmuwan di berbagai negara yang saat ini sedang mencari antivirus. Turunkan hikmat-Mu atas mereka ya Tuhan, sehingga tiada satupun yang gagal Tuhan, tapi melalui hikmat yang Tuhan berikan ada antivirus yang dengan cepat boleh ditemukan. Tuhan, kami percayakan juga kepada-Mu untuk kebijakan yang dibuat oleh tiap-tiap negara dalam masa pandemi COVID ini ya Tuhan, supaya kebijakan ini tetap mendatangkan keadaan yang kondusif di tiap-tiap negara. Kami tahu dampaknya sangat buruk, ekonomi yang menurun, kehidupan sosial yang buruk. Tapi kami percaya kalau Roh Tuhan Engkau taruh atas pemerintah tiap negara, kebijakan yang mereka buat tetap boleh mendatang keadaan yang kondusif bagi tiap-tiap negara, sehingga masyarakat tetap boleh dengan tentram, dengan baik menjalani masa sulit ini. Terima kasih Bapa, kami percaya buat kasih-Mu yang terus akan boleh memulihkan keadaan bumi ini, sampai kami boleh melihat Tuhan bekerja dengan ajaib dalam waktu dan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sanggup ya Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan Indonesia. Dia juga tidak akan pernah terlambat untuk menolong negeri kita boleh pulih. Mari dengan sepenuh hati katakan, Tuhan pasti sanggup. Percaya
muncul akibat pandemi COVID-19 di negeri kita. Kita doakan supaya upaya apapun yang pemerintah pusat maupun daerah lakukan boleh memberikan satu keadaan baik bagi kita. Doakan supaya masyarakat Indonesia juga punya kesadaran dan ketaatan yang tinggi dalam menjalankan anjuran pemerintah, sehingga dengan demikian kita semakin cepat dan dekat pada pemulihan. Kita saat ini juga berdoa bagi saudara-saudara kita. Di tengah pandemi COVID ini, mereka mengalami penderitaan yang lebih karena mereka sedang dilanda banjir bandang. Saudara-saudara kita di Aceh Tenggara, di Aceh Tengah, kita doakan supaya mereka benar-benar dihiburkan, dikuatkan, dan ditopang oleh Tuhan. Mereka boleh melihat tangan Tuhan yang tidak terlambat untuk menolong mereka. Mari satukan hati kita berdoa bagi Indonesia. Bapa kami saat ini percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk memulihkan Indonesia. Saat pemerintah kami mengupayakan berbagai hal untuk memulihkan negeri kami dari dampak-dampak yang muncul akibat pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami saat ini satukan hati Tuhan, teguhkan pemerintahan negeri kami Indonesia saat mereka berada di dalam kebimbangan membuat kebijakan. Tuhan kiranya menaruh kasih yang besar buat mereka, sehingga mereka temukan apa yang Tuhan boleh inginkan untuk dilakukan di negeri kami. Sebagai warga negara yang dapat menjalankan anjuran dan pemerintah daerah-daerah, mereka tetap mereka tinggal yang di rumah, membuat mereka tetap kebijakan-kebijakan akan memberikan hal-hal yang pakai baik, masker. hal-hal yang Tuhan, mendatangkan ini upaya kehidupan yang lebih pemerintah untuk menekan mensejahterakan angka rakyat COVID-19 di itu. masa-masa ini. Kami percaya Kami juga Tuhan serahkan kepada bentuk kesadaran mereka, untuk kesadaran ketaatan seluruh mereka masyarakat ya Tuhan, Indonesia. supaya Tuhan, kami melihat sebagian besar kami wabah belum ini bisa semakin hari dengan semakin baik menurun dan tidak melakukan meningkat. anjuran Kami pemerintah. juga hari Padahal ini ini hal yang berdoa membuat ya kami Tuhan, semakin di dekat, tengah kami semakin cepat mengalami kepada wabah, pemulihan. tetapi ada Tapi kalau kami provinsi mengeraskan hati di tidak bisa Indonesia ini taat, Tuhan mengalami ini akan bencana menjadi sulit banjir dan bandang. lama. Ada Berikan banyak kesadaran korban, dan ada banyak kepenuhan hati rumah untuk yang taat kepada anjuran pemerintah. hanyut ditelan Hari oleh ini kami banjir juga ini. teringat Tuhan, buat berikan saudara-saudara kami yang perlindungan memiliki penyertaan penderitaan yang mereka lebih yang daripada saat kami, ini Tuhan. terkena Oleh karena dampak mereka banjir sedang bandang ini. dilanda banjir bandang Kami di berdoa Aceh Tengah. supaya Tuhan, pemerintah hiburkan daerah mereka, cepat kuatkan dapat mereka, menanggulangi supaya mereka keadaan tidak ini, putus harap dan mereka dalam yang masa yang terkena sangat sulit ini. dalam situasi Tapi ini mereka mereka menaruh dapat pengharapan mereka di dalam ditolong Yesus, di dalam lebih cepat Tuhan lagi. yang Tuhan, sanggup biarlah untuk senantiasa memulihkan mereka. Tuhan, berikan kami percaya penyertaan perlindungan keadaan kepada hidup mereka dipulihkan, Terima kasih Pak. keadaan desa Bahkan mereka Tuhan dipulihkan, juga akan keadaan memberikan kota mereka dipulihkan, sehingga mereka tetap melihat ada Tuhan yang baik yang selalu beserta dengan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan Indonesia. Engkau sanggup mengerjakan perkara besar yang membuat Indonesia boleh bangkit kembali ya Tuhan. Dan kami mau lihat itu terjadi. Dan kami percaya tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Kita sungguh percaya juga bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sanggup untuk menolong gerejanya. Di masa-masa sulit gerejanya, Tuhan tetap boleh hadir menyertai gerejanya. Tuhan pasti sanggup memberkati, menolong, memulihkan GMI Emmaus. Jemaat Emmaus, ketika jemaat semua berusaha untuk membangun pertumbuhan iman di masa-masa pandemi COVID ini, kita doakan supaya jemaat semakin membawa diri kepada pengenalan akan Tuhan, sehingga pertumbuhan iman boleh terjadi. Kita doakan pergumulan jemaat Emmaus yang sedang sakit. Kita doakan mereka supaya mendapatkan pemulihan. Doakan mereka yang terdampak secara ekonomi. Doakan rumah tangga jemaat yang mengalami konflik-konflik. Doakan
mereka yang merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan. Dan selalu kita bawa dalam doa kita untuk orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kita mohon Tuhan berikan mereka sukacita, Tuhan berikan mereka kekuatan untuk tetap melanjutkan hari-hari hidup mereka dengan pengharapan di dalam Kristus. Dan terakhir, mari kita doakan pembangunan gereja kita. Saat ini kita doakan panitia yang sedang bekerja, perizinan yang terus kita usahakan, dan juga dana yang terus kita kumpulkan supaya Tuhan bekerja dalam pembangunan ini sampai selesainya, dan segala kemuliaan kita persembahkan untuk Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa bagi Emmaus. Bapa kami di dalam bersyukur surga, kalau kami sampai juga hari ini keadaan ini jemaat Emmaus berdoa Tuhan masih untuk gereja, berjalan. Tuhan, gereja Engkau yang Metodis mengenal Indonesia setiap di keadaan Paling jemaat kami Kami yang berdoa tidak bisa untuk kami jumpai dalam semangat beberapa dari para waktu ini. jemaat Kami tidak bertemu yang saat dengan ini mereka, tapi kami percaya sedang mereka dalam mengalami perlindungan ya dampak Tuhan, ini ya dan Tuhan, mereka memiliki COVID-19. semangat Kami juga juga di berdoa dalam mengalami dalam pertumbuhan situasi ini, iman di dalam biarlah masa-masa mereka pandemi memakai COVID ini, waktu sehingga ini mereka untuk tidak mereka menjadi mendekat lesu, kepada tidak putus Tuhan. asa, Mereka tapi boleh mereka menjalin semakin hubungan hari mereka dengan justru Tuhan. semakin Kami mengenal Tuhan berdoa lebih ya dalam Tuhan untuk dari segala peristiwa-peristiwa yang iman kami mereka, sedang hadapi supaya bersama. di dalam Tuhan, keadaan hidupkan ini setiap mereka jemaatmu bukannya dalam malah masa sulit meninggalkan ini, Tuhan, sehingga tetapi mereka tetap justru mencintai yakin dan Engkau, percaya dan mencintai bersandar firman-Mu. kepada Secara Tuhan pribadi yang kekal. mereka akan Kami terus berdoa, mandiri biarlah untuk belajar senantiasa kebenaran Tuhan firman-Mu dan memberkati memakai jemaat, media-media yang Tuhan gereja sudah melindungi berikan mereka untuk menumbuhkan dimanapun iman mereka mereka. berada. Tuhan, kiranya Saat Bapa, ini hari mengalami ini kami pergumulan juga sakit berdoa penyakit, untuk Tuhan perkumpulan juga akan jemaat-Mu. Tuhan, kami memberkati, terbatas untuk mengenal, menyembuhkan mengetahui, sakit mengerti penyakit keadaan mereka. mereka. Tuhan, Tapi saat Engkau ini sebagai yang pemilik mereka hidup mereka mengalami tidak akan masalah pernah ekonomi yang terlambat panas, untuk menolong dan terdampak menghiburkan dari mereka yang saat ini sedang COVID-19 bersedih, ini. Tuhan, menyembuhkan kami mereka berdoa yang sedang Tuhan pulihkan sakit, ekonomi menolong mereka, mereka yang bantu ekonominya mereka sedang ya sulit, untuk mengatasi membukakan masalah jalan-jalan yang ekonomi Tuhan mereka. sudah Kami siapkan juga bagi berdoa mereka untuk untuk masalah mereka rumah tetap tangga yang boleh sedang dicukupkan dijamah dalam segala saat kebutuhan ini. mereka. Tuhan juga Tuhan akan juga berikan Allah yang yang terbaik sanggup untuk sehingga memberkati mereka tiap-tiap boleh rumah tangga jemaat-Mu, rukun mereka yang saling merindukan mengasihi keharmonisan pasangan rumah mereka tangga. masing-masing. Biarlah kasih Anak-anak Tuhan ada mengasihi pada orang setiap tua, hati menghormati anggota orang keluarga, tua. sehingga Kami mereka juga tidak berdoa ya mengandalkan Tuhan, mereka kepentingan, saat ini keegoisan, yang dan masih bertumbuh dalam harapan-harapan pasangan pribadi hidup mereka, mereka. tapi mereka Tuhan, hidup dalam saling mengerti satu dengan mereka yang sudah lain, lama saling untuk mengasihi, menghubungi sehingga pasangan rumah hidup tangga mereka. mereka tetap Mereka dalam sudah keadaan berdoa baik. padamu. Berkati ya Tuhan, Tuhan saat ini untuk Engkau jemaat yang jamah sedang ya merindukan Tuhan, pasangan berikan hidup. mereka Kami pasangan hidup percaya supaya Tuhan mereka punya mengalami kelegaan, jawaban atas supaya setiap doa-doa mereka mereka. benar-benar Mereka yang merindukan keturunan, Tuhan merasakan juga akan kehadiran menolong Tuhan. menghiburkan Kami mereka, juga sehingga mereka berdoa dalam ya waktunya Tuhan, Tuhan untuk akan mendapatkan jemaat-Mu apa yang yang saat ini mereka rindukan. bergumul Tuhan, kami juga merindukan menyerahkan untuk keturunan. orang-orang tua Engkau kami jamah yang saat ini setiap dalam kelemahan tubuh kandungan mereka oleh karena para usia yang ibu terus yang saat bertambah. ini Tuhan, merindukan kiranya kandungan menguatkan mereka dalam anak-anak jasmani, mereka ya. menghiburkan dalam Tuhan, hati, sehingga berikan segala keadaan yang terjadi dalam supaya hidup mereka, mereka dapat tetap merasa mengandung Tuhan seorang ada anak, bersama dengan supaya mereka, mereka dapat menguatkan dan menghibur mereka. merasakan Hari ini sukacita yang Tuhan, besar. kami juga Mereka menyerahkan juga pembangunan merasakan gereja ke kuasa dalam tangan Tuhan Tuhan. yang begitu Engkau besar. Allah yang Ketika sanggup doa-doa untuk mereka memulainya dijawab, dan kami terus menyelesaikannya berdoa untuk bersama para dengan lansia orang-orang yang yang Engkau ada di ingin tempat pakai gerejamu. ada di Tuhan, dalam kami berdoa pembangunan ini, supaya yaitu Tuhan juga GMI Emmaus. menghibur Tuhan mereka berkati secara panitia yang kekuatan ditunjuk penyertaan untuk Tuhan mengerjakan nyata atas pembangunan. hidup mereka. Tuhan, berikan Kami mereka juga terus hati yang berdoa untuk hormat, pembangunan berikan gereja. mereka juga Saat ini panitia sudah semangat terbentuk, bekerja biarlah yang luar mereka boleh biasa, bekerja sehingga sama mereka dengan baik, satu memikirkan dengan lainnya saling pembangunan ini menghormati sesuai pendapat dengan mereka, kehendaknya satu Tuhan. dengan Berkati lainnya mereka perizinan saling yang sedang mengasihi kami untuk kepentingan kerjakan gereja supaya mereka, bisa juga sehingga selesai dalam kami waktu yakin yang percaya cepat ketika untuk kami kami boleh bersatu segera hati, melaksanakan pembangunan. rencana Berkati gerejamu ini dana yang untuk kami membangun butuhkan. dapat Kami tercapai. percaya Allah Kami kami juga tidak berdoa terbatas, untuk sanggup perizinan yang menyediakan sedang segala kami yang kami gumuli saat butuhkan ini. Kami menurut harus kekayaan dan kemuliaan. memulainya. Tuhan, kami percaya juga berdoa bersama ya dengan Tuhan, Engkau kami supaya mulai Tuhan sampai pada akhirnya. cara Kami ini juga Tuhan boleh melihat Engkau benar-benar lah melihat yang menjadi karya-karya penolong Tuhan yang begitu satu-satunya besar buat kami atas boleh gerejamu membangun rumah yang Tuhan, ini. dan Terima segala kasih Bapa kemuliaan kami untuk dana persembahkan ya Tuhan, kami hanya yakin kepada Tuhan akan Tuhan. cukupkan Engkau dan sungguh Tuhan akan berkuasa menolong kami dalam memindah segala pembangunan ini. sesuatunya dengan Terpujilah baik, nama. dan kami yakin Terima kasih ketika Bapa yang baik. pembangunan ini terjadi, biarlah senantiasa untuk dan demi kemuliaan nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kita akan mengambil waktu sebentar berdoa secara pribadi. Kalau Bapak Ibu memiliki persoalan
yang begitu berat. Kuatkanlah hatimu hari ini, karena Tuhan Yesus sanggup untuk menolongmu. Kuasanya masih sanggup untuk menolongmu sampai saat ini. Mari serahkan semua di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sambil kami menyanyikan pujian ini, yakinkan dirimu, Tuhan sanggup dan Dia tidak akan terlambat menolong engkau dalam persoalan-persoalan pribadimu. Pencobaan yang kami hadapi, dari segala kesusahan, dari segala ujian yang kami sedang alami ya Tuhan, kuasa-Mu sanggup dan kami mempercayai ini Tuhan di dalam hidup kami dan menjadi iman buat kami. Dan hari ini kami berkata di hadapan-Mu Tuhan, kami mengandalkan Engkau saja sebagai penolong dalam hidup kami, yang memulihkan kami, yang menghiburkan kami, yang memberkati hidup kami, sehingga kami boleh lewati setiap persoalan dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami sudah berdoa bersama-sama dan kami akan melangkah di hari-hari kehidupan kami yang baru dengan keyakinan yang semakin diteguhkan bahwa Tuhan kami tidak pernah terlambat untuk menolong dan mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, kita bersyukur doa malam kita bisa berakhir pada malam hari ini. Dan mari terus menyatukan hati dalam doa-doa pribadi kita sampai kita boleh melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati.